kedengaran kali Pak Tonggam ya. Halo? Pak Tonggam kedengaran disuruh doa tadi? Ya, ya Pak, sebentar. Oh ya, ya. Ya, oke. Ini Roh Kudus akan berbicara. Ya, Ya, Pak, ya suaranya belum masuk, Pak. Halo? ya. Sudah. Ya, sudah Pak, suaranya sudah kedengaran. Iya, saya ganti. Ya. Ya. Selamat sore Bapak-bapak. Ya. Ya. Ya, Pak Tonggam silakan berdoa. Oke. Ya, mari kita merendahkan diri di depan Tuhan, kita berdoa. Puji syukur kami panjatkan kehadirat Bapa di dalam nama Yesus, sebab Engkau baik dan luar biasa. Penyertaan sempurna dalam kehidupan kami, Bapa. Engkau masih memberikan nafas kehidupan bagi kami hingga pada saat ini. Tuhan Yesus, sore hari yang indah ini kami mau belajar akan mata kuliah kami tentang kepemimpinan Tuhan untuk melayani. Kami yakin biarlah Roh Kudus-Mu yang menguasai hati dan pikiran kami, agar kami mampu belajar kami pada suatu hari. Roh Kudus tuntun kami, juga dosen kami yang akan memberikan mata pelajaran, biarlah Engkau Tuhan yang berkarya dalam kehidupannya. Tambah-tambahkan hikmat dan bijaksana kemampuan untuk memberikan pelajaran yang terbaik bagi kami sebagai mahasiswa. Terima kasih Bapak. Kami awali pekerjaan kami ini dengan mengucap syukur sebab Engkau baik dan luar biasa. Terpujilah Engkau Tuhan. Dalam Yesus Kristus kami berdoa dan pengucapan syukur. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Oke, terima kasih. Haleluya. Dengar suara saya? Dengar, Pak. Dengar? Dengar ya, jelas. Kalau nggak jelas, Bisa. tahu. Ya. Kalau kurang jelas, saudara beritahu. Saat ini kita akan mempelajari tentang teologi Pantekosta. Teologi Pantekosta ini adalah mempelajari tentang Roh Kudus. Roh Kudus adalah oknum. Roh Kudus adalah pribadi Allah. Ya. Roh Kudus ini adalah Allah itu sendiri. Dia termasuk di dalam eksistensi Allah. Roh Kudus termasuk yang disebut dengan homoousis, dari kata homo dan
ausia, hakikat yang sama. Ini kok kebuka ya. Saudara kadang kebuka itu, kenapa ya? Dari unmute ke mute. Tolong kontrol, saudara punya teknologi HP ya, biar nggak bising, nggak nosi. Kembali bahwa Roh Kudus ini adalah oknum Allah. Dia sama kita kenal sebagai Allah. Kita percaya Allah itu satu, Allah itu Esa, yang dapat dibedakan Bapa, Anak, dan Roh Kudus, tetapi tidak dapat dipisahkan. Ya, saudara-saudara, tidak dapat dipisahkan. Itu yang kita kenal. Ya. Jadi Roh Kudus adalah oknum Allah. Roh Kudus adalah pribadi. Ya, suatu oknum, suatu pribadi. Dalam Injil Yohanes dipakai kata he, kata ganti orang ketiga, he, dia laki-laki, ya. Laki-laki menggambarkan kekuatan. Jadi saudara, doktrin teologi Pantekosta adalah doktrin tentang Roh Kudus. Kalau kita membaca, kita membandingkan dalam Yohanes pasal yang keempat, ayat 21, 22, 23, Allah itu roh, dan kalau kita menyembah dia di dalam roh dan kebenaran, ya. Jadi kita menyembah dia di dalam roh dan kebenaran. Ya. Jadi kita harus mengenal roh itu, ya. Roh dan kebenaran. Ya. Jadi saudara-saudara, antara roh dan Roh Kudus, nah ini kita harus bedakan. Menyembah dalam roh dan kebenaran, ya. Jadi kita harus menyembah Allah itu yang benar, ya saudara-saudara. Kalau kita tidak mengenal Allah dengan benar, maka saudara-saudara kita akan menyembah Allah dengan tidak benar karena kita punya pengenalan yang salah, ya. Itu sebabnya saudara-saudara, marilah kita mengenal Allah, mengenal Tuhan kita dengan benar. Allah yang kita kenal sebagai Allah Tritunggal, bukan triteisme. Ya, kalau triteisme memahami bahwa Allah itu tiga. Kita bukan politeisme atau kita pelajari Allah yang banyak, tidak, ya. Poli itu banyak, teisme itu dari kata theos dan isme itu paham, dan teis itu dari kata theos. Jadi kita tidak punya paham atau menganut mempelajari Allah yang banyak atau ada tiga Allah, ya. Allah itu satu, ya. Satu tetapi terdiri dari tiga yang kita kenal, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ya, saudara-saudara, Bapa itu adalah sumber dari semua yang kita kenal dari ketigaan ini. Ya, sebab
Yesus diperanakan sebagai anak dari Bapa. Roh Kudus dalam Yohanes pasal 15 keluar dari Bapa. Ya. Bukan berarti bahwa Yesus itu diciptakan atau Roh Kudus itu pernah tidak ada. Orang yang bernama Arius, dia dikenal sebagai Bapak Gereja yang memahami dan mengajarkan bahwa Yesus itu pernah tidak ada, kemudian diciptakan. Demikian dengan Roh, ya. Jadi tidak percaya bahwa Yesus itu adalah Allah. Yesus itu kalau dalam buku Berkhop Sejarah Gereja itu setengah Allah, setengah manusia. Itu kita tidak memahami demikian, tetapi kita pahami bahwa Yesus adalah 100% Allah, 100% manusia. Ya. Kita kenal Allah Bapa, ya. Dia Tuhan, Yesus Tuhan. Ya. Kita percaya Roh Kudus itu juga Allah. Ya. Sekali lagi, Roh Kudus itu adalah pribadi. Ya, dia bukan sekedar kuasa, dia bukan sekedar pengaruh, dia bukan sekedar influencer, tetapi dia adalah oknum Allah. Ya, itu yang kita kenal, saudara-saudara. Mari kita lanjut. Pendahuluan tadi. Saudara, hidup kita ini ada dalam tangan Allah, ya. Ada dalam tangan Tuhan. Sehingga yang memiliki kehidupan kita adalah pribadi Allah itu sendiri, ya. Saudara, semua kita ada dalam tangan Allah. Allah yang penuh kuasa, sehingga kita nggak usah perlu takut, kita nggak usah khawatir, nggak usah ragu-ragu, bahwa apabila kita membandingkan bagaimana burung di udara yang tidak menabur tetapi dia disediakan oleh Bapa makanan, saudara. Tetapi ingat ya, burung di udara juga kalau dia nggak keluar dari sarang, dia harus terbang, dia pergi ke sana kemari, dapat makanan, dia bawa kepada keluarganya, anak-anaknya mungkin ya, famili burung. Kalau dia punya anak. Nah, itu gambaran bahwa pemeliharaan Tuhan itu begitu luar biasa dalam setiap kehidupan kita. Kita bisa baca dalam Matius pasal 6 ayat 26. Jadi hidup kita, dunia ini ada di dalam tangan Tuhan. Roh Kudus adalah Allah, pribadi dari Trinitas. Ini yang kita kenal, Trinitas. Roh Kudus adalah pribadi, Kisah 13 ayat 2, ya, dan 16 ayat 6. Saudara, dan kemudian kita kenal bahwa Roh Kudus adalah Allah, Kisah 5 ayat 3 sampai 4, Yohanes 16 ayat 13. Secara cepat, saudara nanti bisa buka di rumah, saudara baca. Saya akan terus ya, nanti materi ini saya akan bagikan kepada saudara. Di Hosea 4 ayat 6, umatku binasa karena kurang pengetahuan. Ya, kata kurang pengetahuan di sini dipakai kata lack of knowledge di dalam bahasa Inggris, artinya kurang. Ya, kalau kita baca terjemahan baru, umatku binasa karena tidak berpengetahuan. Jadi bukan tidak.
Jadi orang yang tidak berpengetahuan itu akan binasa, bukan juga tidak berpengetahuan, tetapi yang kurang pengetahuan, saudara, akan binasa. Sehingga mari kita belajar kepada Yesus, ya. Kita belajar kepada Yesus, saudara. Dan sesungguhnya kalau kita belajar kepada Yesus, Dia yang rendah hati, Dia yang saudara-saudara bersama dengan kita, karena Dia adalah Tuhan yang memberikan kekuatan kepada kita untuk kita memikul kuk, kita bersama-sama dengan Tuhan, ya. Dia memberikan kemampuan kepada kita. Saudara, ada dinamika Roh Kudus. Dinamika Roh Kudus ini, kata dinamika itu gerakan, ya saudara-saudara, ya. Ini boleh dikatakan revival, gerakan. Ya. Jadi Roh Kudus yang kita kenal ini, selain dia oknum, selain dia pribadi Allah, maka dia juga, saudara-saudara, memberikan gerakan, memberikan satu pemulihan, dia memberikan suatu revival, saudara, ya. Dia memberikan suatu perubahan, restorasi yang secara manusia itu mustahil, tetapi bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil, saudara. Dia bisa mengubah segala sesuatu. Dan saya percaya Roh Kuduslah itu yang meruntuhkan tembok Yerikho. Ya. Roh Kuduslah itu, ya saudara-saudara, dengan kuasa Tuhan yang sanggup memberikan pemahaman kepada orang yang dia bangun. Bagaimana dia tidak mau mengenal Allah. Tetapi Roh Kudus sanggup meruntuhkan tembok pemisah. Dia tidak mau mengenal Allah, sehingga dia dapat mengenal Allah. Ini, saudara, ya. Jadi kita akan sedikit melihat Roh Kudus itu dia memberi kuasa yang pertama, dan yang kedua dia mengubah karakter manusia, ya. Inilah dinamika Roh Kudus yang kedua. Dan yang ketiga, kita lihat Roh Kudus ini, saudara-saudara, Dialah yang menyertai saudara dan saya untuk kita melakukan mujizat. Sehingga moto mujizat itu setiap hari. Jadi dinamika Roh Kudus yang saya mau bahas kepada saudara saat ini, Roh Kudus itu memberikan kuasa. Roh Kudus itu sanggup mengubah karakter manusia, dan dinamika Roh Kudus itu dalam pelayanan mujizat, ya. Dia di dalam karakter kita manusia, dia mengubah karakter kita, dia membangun karakter kita. Jadi tidak ada, saudara, yang mustahil ketika keluarga kita, jemaat kita yang keras, saudara-saudara. Ketika saudara mau menyampaikan firman Allah, sampaikan, berdoa, Tuhan, urapi firman-Ku. Jemaat yang malas bayar perpuluhan, Tuhan ubahkan hatinya supaya bayar perpuluhan. Ya. Jemaat yang pelit, ya kan? Jemaat yang kikir, ya, saudara-saudara, ini kan banyak gembala-gembala ini, banyak anak gembala, banyak pelayan-pelayan. Jemaat yang pelit itu seperti dia membangun tembok-tembok pemisah. Sulit untuk dia menjalankan firman Allah. Sulit untuk dia berkorban. Tetapi saya percaya karakter manusia itu dapat diubah. Ya. Dapat diubah. Ya. 2 Timotius 3 ayat 16. Ya, segala tulisan yang difirmankan, yang diilhamkan Allah, pasagrafe, theopnostos, kata diilhamkan, dipakai kata theopnostos, dinapasi Allah, saudara. Ya, diilhamkan Allah supaya para nabi, supaya para penulis Alkitab, dia menulis Alkitab lewat pengilhaman. Ya. Nanti setelah pengilhaman itu, yang saudara kita
percaya Alkitab dikanonisasikan ada 66 kitab, 39 perjanjian lama dan 27 perjanjian baru. Itu kita pelajari. Kita butuh penerangan firman Allah oleh Roh Kudus. Penerangan firman Allah, ya, penerangan oleh Roh Kudus, memahami firman Allah, itu yang disebut iluminasi. Catat, kalau istilah inspirasi atau ilhaman Allah itu dari nafas Allah kepada para penulis, itu ilhaman. Tapi ketika saudara mau sampaikan khotbah kepada jemaat, firman yang berkuasa ini, saudara minta penerangan Roh Kudus. Jadi ada pencerdasan akal budi, ada penerangan akal budi supaya firman itu berkuasa. Bagaimana dikatakan dalam Kisah Rasul. Firman itu berkuasa. Firman itu sanggup mengubah karakter manusia. Firman itu akan mengubah yang dari logos, ya, yang dari leksi, yang dari yang dikatakan dia saudara-saudara lego, ya. Saudara-saudara, dia berubah menjadi rema, saudara, ya. Firman yang hidup, yang direalisasikan dan dia menjamah di dalam hati manusia. Ya kan? Sebab ya itu Yohanes 1 ayat 1, en arke en hologos, kai hologos en prostonteon. Kai hologos en tonteon. Ya, saudara-saudara. Kai theos en hologos. Ya. Saudara-saudara, jadi kita lihat bahwa firman ini, firman yang kita kenal ini, yang disebut logos Yohanes 1 ayat 1 itu, ya saudara-saudara, dikenal, ini ada yang nelpon lagi, sorry, terganggu, kita matikan aja. Logos yang kita kenal itu, atau firman itu, adalah merupakan hikmat Allah, pikiran Allah, saudara, ya. Pikiran Allah, kecerdasan Allah, itu. Nah, Allah Bapa, dia punya firman yang sudah mengajak, baiklah kita menciptakan manusia menurut gambar dan rupa kita, maka diciptakanlah manusia menurut gambar dan rupa Allah. Di mana itu? Kejadian pasal 1 ayat 26-27. Ya kan? Dari 6 hari Allah sampai hari ke-7 dia beristirahat, dia menciptakan, ya, dari yang tidak ada menjadi ada, creatio ex nihilo. Creatio ex nihilo. Dari yang tidak ada menjadi ada. Ya, saudara-saudara, maka jadilah segala sesuatu dengan dia berfirman, walaupun memang ketika menciptakan manusia dari komponen yang sudah ada, ya, tetapi awalnya komponen tanah, ya, tanah liat itu, debu tanah, saudara-saudara, sebagai bahan baku di mana manusia diciptakan sebelum dia menghembuskan napas hidupnya. Dalam Kejadian pasal 2 ayat 6 dan 7, itu dari komponen atau benda yang sudah diciptakan dengan firman Allah. Ya, saudara-saudara, jadi baiklah kita ini jangan kita terjemahkan seperti orang lain. Allah berkata kepada malaikat-malaikat, marilah kita menciptakan. Tidak. Malaikat juga diciptakan oleh Allah. Dan kita kenal Allah Elohim. Allah yang terdiri dari Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Jadi Bapa, Firman atau Anak, yang ketika dari Firman itu dia berinkarnasi menjadi manusia disebut Anak, ya. Dan Roh Kudus itu, ketigaan ini berperan di dalam penciptaan. Sehingga Yohanes pasal 1 tadi, ya,
berbicara eksistensi Allah yang sudah ada sejak dulu kala, kemudian segala sesuatu dijadikan oleh Dia, tanpa Dia tidak ada satupun yang jadi. Jadi sudah berperan, ya. Kaio logos en protonteon. Firman itu, logos itu sudah bersama-sama dengan Allah. Itu yang kita kenal, saudara, ya. Jadi ini perlu kita tahu. Jadi kita mengenal Roh Kudus ini sudah berperan di dalam penciptaan alam semesta. Ya, dia sudah berperan di dalamnya. Oke, ada yang mau bertanya? Silakan. Kalau nggak bertanya, saya lanjut ya. Saya lanjut. Silakan, saudara, interupsi aja kalau yang mau bertanya. Dengar, saya singkat. Saya singkat-singkat, tetapi berisi, ya. Biar cepat. Sistem akselerasi, percepatan. Saudara, dengar aja bahwa mempelajari Roh Kudus ini, saya percaya saudara telah berdoa. Saudara, segala sesuatu mengendalikan kuasa Allah. Ya. Karena Roh Kuduslah yang berperan, Allah, Roh Kuduslah yang berperan, yang telah menerangi para penulis kitab, dan telah memberikan pencerahan, penerangan bagi orang yang belajar Alkitab. Ini, saudara-saudara, ya. Jadi, ada kuasa, ada pemulihan kehidupan lewat pembangunan karakter, dan juga di dalam pelayanan saudara ada mujizat. Sebab apa? Sebab Roh Kudus itu yang selalu bersama-sama dengan saudara. Ya, amin ya. Nah, ini yang kita pelajari, bagaimana dinamika Roh Kudus bagi mahasiswa yang ada, memberi kuasa, membangun karakter, dan pelayanan mujizat di dalam setiap kehidupan saudara. Ini tiga hal ini yang menjadi subjek, menjadi suatu hal, perihal yang saya akan elaborasi bersama-sama dengan saudara, dan secara cepat, dan saudara bisa pelajari selanjutnya di rumah, nanti materinya akan dibagikan. Saudara, teologi Pentakosta ini ya memiliki hubungan, ya. Ini relasional pemahaman. Relasional pemahaman pribadi dan karya Roh Kudus, ya. Ini kita lihat Roh Kudus ini dia ada hubungan dengan Allah karena dia Allah, ya saudara. Saudara perhatikan di dalam teologi Pentakosta ini membutuhkan bukan sekedar audio saja, tetapi saudara harus lihat slide, ya. Ya, hubungan pemahaman pribadi dan karya Roh Kudus. Saudara-saudara, ini ada hubungan dengan Allah Tritunggal, ya. Dia adalah Allah, kemudian Allah Tritunggal kita kenal itu Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dan saudara, Roh Kudus ini juga dijadikan doktrin teologi yang kita kenal masuk dalam rumpun teologi sistematika. Sekali lagi, teologi sistematika. Karena ada pembagian teologi, kalau dulu mahasiswa Pekanbaru di luar kepala, ya. Yang pertama teologi biblika atau eksegesa, yang kedua teologi historika, dan yang ketiga teologi sistematika, dan yang keempat teologi praktika. Masing-masing di dalamnya itu ada rumpun-rumpun mata kuliah yang kita belajar di teologi. Misalnya teologi biblika yang pertama itu terdiri bahasa Yunani, bahasa Ibrani, kemudian tafsir Perjanjian Lama, tafsir Perjanjian Baru, teologi Perjanjian Lama, teologi Perjanjian Baru, hermeneutika.
Itu yang kita pelajari dan lain sebagainya. Kemudian teologi historika atau historik teologi, kita akan belajar sejarah gereja sejarah gereja Asia, sejarah gereja Indonesia, dan sejarah Israel, sejarah yang berkaitan dengan teologi Kristen. Itu yang masuk di dalam rumpun teologi historika, atau kita belajar tentang sejarah. Masih dengar suara saya, saudara-saudara? Masih. Pak. Dan kemudian saudara, teologi sistematika yang di dalamnya termasuk kita mempelajari tentang teologi Pentakosta, atau rumpun teologi yang termasuk di dalamnya adalah pneumatologi. Apa itu pneumatologi? Saudara sudah belajar pelajaran tentang Roh Kudus. Ya, Roh Kudus. Ini masuk di dalam teologi Pentakosta, ya, teologi di mana tentang Roh Kudus, teologi Kristen yang mempelajari tentang teologi Roh Kudus. Ya, dia masuk teologi doktrin-doktrin. Sekali lagi, teologi sistematika itu adalah berkumpulnya doktrin-doktrin yang ada di dalam pelajaran itu, saudara-saudara. Ya. Berikutnya, saudara-saudara, Roh Kudus ini memiliki relasional pemahaman tentang eklesiologis. Jadi ada hubungan. Apa itu eklesiologis? Yaitu ilmu teologi Kristen yang mempelajari tentang gereja dan seluk-beluknya. Ya. Apa itu gereja? Gereja dipandang sebagai apa? Sebagai gedung. Gereja dipandang sebagai suatu jemaat atau people oriented, ya, yang berorientasi pada manusia. Dan juga gereja itu berorientasi pada organik, ya, organization, di mana gereja berbicara tentang suatu sinodal, gitu. Ya, saudara-saudara, di mana gereja ada struktur kekuasaan. Gereja dilarang berpolitik, tetapi kalau gereja sudah menyentuh organisasi, maka secara otomatis gereja sudah berpolitik. Kalau sudah bicara kekuasaan, ya, kalau gereja sebagai perluasan kerajaan Allah di muka bumi ini, saudara, baru kita lihat penguasa itu adalah Yesus sebagai kepala gereja, dan kekuasaan kedaulatan itu di mana Roh Kudus hadir, dan Roh Kudus ada di mana ada Roh Kudus, di situ ada kebebasan, di situ ada kemerdekaan. Haleluya. Roh Kudus memiliki relasional dengan eskatologis. Eskatologis yaitu ilmu teologi Kristen yang mempelajari tentang akhir zaman, tentang kedatangan Tuhan, tentang tanda-tanda akhir zaman di mana dunia ini akan berakhir. Dan kalau dunia ini itu dimulai dari tanda-tanda dan kedatangan Tuhan. Kalau kita berbicara kedatangan Tuhan, ini adalah disebut dengan aksioma Alkitab, atau kepastian, atau keniscayaan daripada kerikma Alkitab atau pemberitaan Alkitab. Sebab apa? Sebab tertulis di dalam Alkitab tentang kedatangan Tuhan. Ketika Yesus
dalam Kisah Rasul pasal 1 ayat 11-12, mereka memandang ya Yesus yang naik ke sorga, dan dia berkata, sebagaimana aku naik ke sorga, demikian juga aku akan datang. Ya, jadi dia itu dari sorga, dia Allah yang kekal, dia Allah, saudara-saudara. Ya, kemudian saudara, tolong ribut-ribut, saudara periksa darah punya ini link saudara, jangan nosi ya, jangan bising, tolong dibantu saudara, akan terganggu saya, kayaknya terhenti, kayaknya konsentrasi saya dalam saya menjelaskan. Eskatologi, ilmu yang mempelajari tentang air zaman, dan ini pusat orientasi kita belajar adalah tentang Yesus. Yesus yang akan datang. Dia katakan bahwa dia naik, dia akan juga kembali, dia datang pada kali yang kedua. Ini kepastian Alkitab, aksioma Alkitab. Sekali lagi, aksioma Alkitab. Saya suka menyampaikan istilah-istilah teologi, karena saudara ini kan belajar teologi, walaupun ada yang jadi guru. Semua harus tahu istilah-istilah teologi. Sehingga ada pena di samping saudara, yang saudara pegang dengan catatan-catatan. Eskatologi. Ya. Jadi dia memang dari sorga. Dari sorga kemudian dia datang ke dalam dunia. Lewat apa? Inkarnasi. Inkarnasi. Serupa dengan daging. Ya. Ya, saudara-saudara, Yohanes 1 ayat 14, firman itu menjadi daging dan diam di antara kita. Dia bersama-sama dengan kita. Inkarnasi. Prainkarnasi, Yesus ada di sorga. Dia katakan, sebelum Abraham ada, aku ada. Ya. Sebelum Abraham ada, aku sudah ada. Siapa dia? Dia Tuhan. Ketika dia berinkarnasi, dia masuk melalui rahim Maria. Dari rahim Maria itu jugalah dia, saudara-saudara, menjadi daging. Ya. Tetapi dia berasal dari Bapa. Menjadi daging itulah lahir dari seorang yang kita istilahkan dari seorang perawan Maria, kemudian mengandung, kemudian dilahirkan. Ya. Dilahirkan di Migdal Eder. Kita kenal sebagai penampungan binatang di Bethlehem. Sehingga benarlah malaikat berkata bahwa kamu akan menjumpai seorang anak yang terbungkus dengan kain lampin, terbaring di dalam mana? Di dalam palungan. Interpretasi dan asumsi para teolog dan para hamba-hamba Tuhan yang melayani untuk berkhotbah langsung menerjemahkan, menafsirkan bahwa dia lahir di kandang oleh kata palungan. Dari kata palungan ini, saudara sudah tahu palungan? Kalau kita palungan dari papan, ditafsirkan di sana itu dari batu, bisa dari batang pohon. Ya, karena daerah saya itu kan daerah peternakan babi, saudara-saudara ya, di Manado, di Ternate dulu, kami keluarga yang suka memelihara. BABI. Ya. Kalau daging rasa enak, saudara jawab sendiri. Yang nggak suka makan daging babi ada di sini. Ya. Kalau mukanya asam berarti dia nggak suka makan daging babi. Tapi saya telan ludah.
ngomong daging babi. Udah lama saya nggak makan daging babi. Kalau sama Pak Tonggam, itu. Ya, seringkali diajak Pak Tonggam ya, di Terminal Senen. Wah, luar biasa. Nah, intermezzo asa. Oke, jadi Roh Kudus itu kalau kita bicara tentang eskatologi, saudara-saudara, firman Allah berkata, di mana ada burung nasar, di mana ada mayat, ya, ada bangkai, di situ burung nasar berkumpul. Ya, itu ditafsirkan sebagai kematian Yesus Kristus, mati di kayu salib. Dia menjadi bangkai, ya. Dia mati. Burung nasar itu adalah kita ini yang berkumpul, orang-orang yang telah diubah, orang-orang yang telah dipanggil, orang-orang jemaat Tuhan yang mengalami pemulihan oleh karena dia percaya menerima Tuhan dengan pekerjaan kuat kuasa Roh Kudus, dia berkumpul. Ya. Dan saudara, apalagi orang Pantekosta, hubungan Roh Kudus dengan eskatologis ini, bayangkan saudara, sampai ada doktrin yang tegas di GPDI. Sekali lagi, ini mayoritas orang GPDI. Di GPDI ini, orang Pantekosta harus penuh Roh Kudus. Kalau tidak, dia akan tertinggal di masa 3,5 tahun. Ini tegas ini, saudara. Ya. 3,5 tahun dia akan tertinggal. Itu jelas. Ya. Analogi saya kasih 2 aja contoh. Di dalam Matius pasal 25. Kita kenal gereja digambarkan sebagai 10 gadis. 10 gadis ini, saudara-saudara, 5 gadis yang pandai, 5 gadis yang bego. Orang Betawi bilang, BODO. Sama-sama punya pelita. Sama-sama pelitanya awalnya menyala. Tapi itulah, ya, bukan pendahuluan yang menentukan. Bukan awal yang menentukan. Bukan permulaan yang menentukan, rupanya akhir itu yang menentukan. Ya. Akhir kehidupan kita inilah yang menentukan kehidupan kita ini. Mau masuk surga atau masuk neraka. Mau diselamatkan atau tidak diselamatkan, ini yang menentukan adalah masa akhir kehidupan manusia. Makanya di akhir zaman firman Allah berkata, Matius pasal 7 ayat 21 sampai 23. Ada orang yang komplain sama Yesus Kristus, Tuhan, kami sudah bernubuat demi namamu, kami mengusir setan demi namamu, dan kami mengadakan mujizat demi namamu. Ada 2 kemungkinan, Allah bela firman walaupun dia tidak layak, atau juga memang dipakai oleh Roh Kudus dalam hidupnya. Jadi pendemonstrasian yang dilakukan oleh para pelaku-pelaku mujizat di dalam dunia ini belum tentu juga dia akan diselamatkan. Hati-hati, saudara, kita semua, saya juga hati-hati. Jangan akan mengalami rejection of the Lord. Rejection of the Jesus Christ. Penolakan Yesus Kristus yang terjadi di akhir zaman ini, peristiwa yang tragis dan menyedihkan sekali. Ya kan? Bisa saja Yesus jawab, oh, iya, itu dulu. Kamu hebat. Kamu punya karunia bernubuat. Itu satu bagian dari 9 karunia Roh Kudus, bernubuat.
Mungkin kamu berkata-kata dengan hikmat, jago dulu. Sejenis itu kan. Kamu menyembuhkan orang sakit, itu dulu. Ini saya sedikit tegas. Dulu kamu hebat mengadakan mujizat, dulu kamu menafsirkan bahasa roh, dulu kamu berkata-kata dengan hikmat, berkata-kata dengan bahasa roh, menafsirkan bahasa roh. Hebat kamu. Tetapi perjalanan hidup kamu penuh kejahatan. Kamu hebat dulu, past tense. Lalu-lalu kamu hebat. Ya kan? Hebat kamu mengusir setan, setan jenis apapun. Mau kelas berat, kelas menengah, kelas ringan juga. Pergi sekali ngusir. Tetapi semuanya hampa. Ini masalah waktu. Rupanya ini kita perlu ikut Tuhan setia sampai akhir. Amin, saudara. Harus sampai akhir, ya. 5 anak dara yang bodoh dan 5 anak dara yang bijaksana atau pandai. Sama-sama punya pelita, sama-sama punya minyak awalnya, tetapi daya tahan, ya, metode cara bertahannya masing-masing. Ya, punya tipe. 5 anak dara yang menjadi perumpamaan ini yang bijaksana pada waktu mempelai yang datang ketika ditunggu lama, mereka tertidur. Ketika ada suara, bangun-bangun. Mereka memasang pelita. Yang bijaksana, pelitanya menyala sebab dia masih ada minyak. Ya, ini antara pelita dan minyak itu menjadi gambaran kehidupan kita yang penuh dengan firman dan Roh Kudus. Jangan sampai Roh Kudus kita itu keluar dari dalam hidup kita. Seperti Daud berkata, Tuhan jangan ambil rohmu daripada aku ya Tuhan. Jangan ambil rohmu dari dalam hidup aku ya Tuhan. Berarti Roh Kudus, Roh Tuhan bisa meninggalkan kita. Ketika Daud dia berdosa, dia berdoa kepada Tuhan. Dan Tuhan sanggup memulihkan dia. Ya. Jangan sampai Tuhan ambil rohnya dari dalam hidup kita. Jangan sampai Tuhan ambil Roh Kudus itu dari dalam hidup saudara dan saya. Ketika hidup kita sudah tidak berlayak lagi, ketika hidup kita sudah tidak berkenan lagi, roh itu akan keluar. Ini persoalan hubungan Roh Kudus dengan masa akhir zaman. Eskatologis. Nanti kita akan belajar secara khusus, baik eklesiologi, doktrin-doktrin yang lain juga, dan eskatologi. Ada pelajaran khusus bagi kita. Ini saudara. Dan yang kedua, contoh yang kedua saudara, tolong bantu saya bukti Alkitab di dalam Wahyu pasal 12. Wahyu pasal 12 ayat 15, 16, 17. Tolong ada yang bisa bantu baca. Wahyu pasal 12 ayat 15 sampai 17. Lalu ular itu menyemburkan dari mulutnya air sebesar sungai ke arah perempuan itu supaya ia dihanyutkan sungai itu. Tetapi bumi datang menolong perempuan itu. Ia membuka mulutnya dan menelan sungai yang semburkan naga itu dari mulutnya. Maka marahlah naga itu kepada perempuan itu, lalu pergi memerangi keturunannya yang lain, yang menuruti hukum-hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus. Ya, ingat itu ya. Ayat 17, 18. Naga itu menggambarkan awal mulanya masa antikris. Ya. Naga itu, saudara, dia mengejar perempuan sebagai gambaran gereja yang sempurna yang baru melahirkan anak. Dia ingin mau menelan, tetapi itu disingkirkan, ya.
disingkirkan, dan kemudian dibawa, dan kemudian dia kejar sampai dia menyemburkan air dan bumi datang menolong. Dia nggak dapat. Ya, disitulah di mana gereja disingkirkan, saudara-saudara. Jauh dari si ular itu, si naga itu. Maka, saudara, ketika dia tidak bisa mengejar, dia teringat, itu jelas yang saudara baca di sini. Dia pergi kembali kepada orang-orang yang masih memegang atau gereja yang setengah-setengah, gereja yang suam-suam kuku. Dia tahu firman di situ, memegang perintah di situ. Ya. Coba dibaca ulang lagi ayat 18 itu. Jelas. Ayat 17, Pak. 17. Maka marahlah naga itu kepada Marahlah perempuan. naga itu, baca pelan-pelan. Maka marahlah naga itu kepada perempuan itu. Ya, perempuan ini Lalu gereja pergi. sempurna, itu saudara dan saya, jemaat Tuhan yang telah ditebus oleh darah Tuhan, yang penuh dengan Roh Kudus. Dia adalah 5 anak darah yang pandai. Dia penuh dengan Roh Kudus dan firman Allah. Dia disingkirkan. Terus? Lalu pergi memerangi keturunannya yang lain. Pergi memerangi keturunan yang lain. Ini berbicara orang-orang yang pernah mengecap firman Allah, yang pernah mengalami Roh Kudus dalam hidupnya. Dia pergi memerangi apa tadi? Baca, Rostiana? Keturunannya yang lain. Keturunan yang lain. Saudara, adalah genetika spiritual yang diubah ketika menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Yang diubah dengan pekerjaan Roh Kudus dan firman Allah. Yang menuruti hukum-hukum Allah. Dia setia, saudara. Orang-orang yang setia itu naga balik. Dia tertinggal, dia masuk di dalam pemerintahan Antikristus. Terus? Dan memiliki kesaksian Yesus. Dia punya kesaksian tentang Yesus. Artinya gereja yang tertinggal. Di masa eskatologis atau akhir zaman ada gereja yang tertinggal ketika Tuhan datang. Ini meterai, ya, saudara-saudara, di mana gereja sempurna, pasca gereja sempurna. Gereja yang menikah dengan pengantin laki-laki Kristus. Itu sebagai gambaran. Nanti di eskatologi, saudara akan belajar secara jelas dan lebih luas. Saya juga bisa ngajar di sini. Tapi nanti ada dosen yang mengajar, ya. Roh Kudus ini dia ada kaitan, kita lanjut, dengan sejarah. Ya. Sejarah, maka Roh Kudus juga ada berkolaborasi dan masuk di dalam pengalaman Kristiani ini selanjutnya. Experience of Christian. Ya. Jadi pengalaman dari seorang Kristen itu selalu bersama-sama dengan Roh Kudus, atau Roh Kudus juga memegang peranan di dalam pengalaman Kristen sehingga ada kesaksian, apalagi orang Pentakosta. Setiap ibadah kalau boleh ada kesaksian, kesaksian yang hidup, dia memberkati orang lain, saudara-saudara, itu dipegang, ya. Ini kita lihat selanjutnya, hermeneutika. Jadi di dalam teologi Pentakosta ini hubungan atau relasional, hubungan timbal balik antara Roh Kudus dan hermeneutika. Ini hermeneutika apa? Tadi saya sudah katakan salah satu juga mata kuliah di teologi biblika. Hermeneutika, ilmu menafsir Alkitab ini, ya. Ini dari dewa Hermes dulu, zaman Yunani kuno. Dewa Hermes ini yang menerjemahkan dulu dewa Pluto. Dari Pluto, dewa Pluto,
menyampaikan ini masa Kristen, ya, sebelum masa Kristen, sebelum mereka percaya. Jadi ini semua diadopsi dari istilah kafir, hermeneutika, dewa yang bertugas menerjemahkan apa kata sabda Dewa Pluto. Diterima, kemudian ditafsirkan, disampaikan kepada orang-orang kafir zaman dulu, ya, di Yunani kuno, ya. Itu kalau kita belajar secara etimologis, ilmu yang mempelajari tentang asal-usul kata hermeneutika ini. Ya, ilmu yang mempelajari tentang bagaimana kita menafsir Alkitab, kalau istilah hermeneutika dalam kekristenan. Oke, lanjut. Nah, sekarang mujizat. Mujizat ini, saudara, ya, ada hubungan karena mujizat terjadi itu oleh karena kuasa Tuhan. Mujizat itu yang kita kenal hal-hal yang spektakuler, hal-hal yang di luar daripada kodrat manusia, hal-hal yang adikodrati, ya, di luar apa yang dipikirkan manusia dalam dimensi logika, dalam batasan analisa. Di atas daripada itu, mujizat bisa terjadi. Di atas daripada dimensi analisa, di atas daripada dimensi fakta, dimensi logika, logis, ya. Hal-hal spektakuler bisa terjadi, hal-hal yang luar biasa bisa terjadi, wonderful, hal-hal yang wonderful, yang mengherankan, yang mengagumkan, di luar daripada ya, saudara. Jadi itulah refleksi ya. Setelah Alkitab, teologi yang atau di dalam Alkitab ini kita sebagai sumber, ya, saudara. Ada istilah, ya, saudara. Suaranya putus-putus, Pak. Suaranya putus-putus, Pak Rektor. Tolong, Pak. Tanya apa nih? Pak Rektor keluar sendiri kayaknya nih. Jaringan. Keluar Pak. Mbak Rektor, jangan tinggalin kami domba-dombamu di sini. Masa keluar sendiri, ajak-ajak lah. Pak Tonggam Pasaribu, tinggal di mana Pak Tonggam? Kenalan dong. Mumpung gak ada rektor, jadi kita dulu ngobrol-ngobrol. Oh, baik Pak. Saya di Jakarta Cinere. Halo? Iya. Oh iya, nggak jauh dong Pak. Kita di Jakarta juga. Di mana Pak? Kita di Jakarta Barat, Kebun Jeruk. Oh, saya tahu Pak. Saya tahu Kebun Jeruk.
Saya tahu kebun jeruk. Yang banyak jeruknya Pak ya? Iya Pak, betul. Tapi kebunnya nggak bisa diinjak ya karena kebun orang. Ah, iyalah. Saya sering Ayo ke yang situ lain Pak. ngobrol dong, yang lain ngobrol. Jangan diam-diam baik, mumpung traktor keluar sendirian, nggak ngajak-ngajak. Hmm. Ini yang mana lagi? Pak Pran masih tempat tinggalnya yang lama? Ya masih Kalimantan ya Pak? Di NTT, Pak. Oh NTT. Oh iya. Di Pulau Rote. Oke deh. Pernah dengar Rote, Pak, di Indonesia paling selatan. Oh iya. Yang penting masih di Indonesia ya Pak. Pak Pran kan dekat sama Pak Rektor. Coba tanyain Pak Pran, masih lanjut nggak ini apa keluar satu-satu? Mungkin Nih jaringannya Pak, kita sabar saja dulu. Pak Melati. Jaringan mungkin. Mepati. Mepati di mana Pak? Kita di Dumai Pak Riau. Oh Riau. Oh. Riau. Ya soalnya udah pernah saya jalanin Pak itu. Ya, kalau datang ke Dumai Pak, hubungi aja kita nanti. Saya sering ke kampus Riau Bu, Pak. Di mana itu Pak? Kampus Riau, Pekanbaru. Kampus Riau. Iya. Di Negeri. Oh, Undri. Iya. Itu Pekanbaru itu, Pak. Kita di Iya. Dumai. Oh Dumai ya. Iya, kita di Dumai Pak. Iya. Gimana kabarnya Pak? Berarti kalau dari bandara berapa jam ke Dumai Pak? Bandara mana ini Pak? Kalau Bu Iya. Melan dari mana Bu Melan? Kalau dari Pekanbaru ke kita itu karena sudah ada jalan tol sekitar 2 jam. Oh iya 2 jam ya. 2 jam iya Pak. Oh iya. Iya. Mungkin ada waktu nanti ya berkunjungan sama keluarga Pak di sana nanti Pak. Boleh Pak, boleh. Hubungi aja kita akan nanti sama Pak. Jadi Oke. ada kakak ipar juga ada di situ, paman juga ada di situ. Dia di mana? Daerah mana itu Pak? Dekat kota Pak, dekat kota. Wali kota, dekat kota. Kota Pekanbaru. Iya, betul. Oh. Pokoknya hubungi aja kita Pak nanti ya. Oh siap. Siap Pak. Oke. Oke. Ini ada siapa nih? Suhardi Munte. Weh. Ini digabung jabat ini. Jawa Batak Pak, Suhardi Munte. Iya betul Pak Tonggam. Pak Tonggam nanti kalau jalan-jalan ke Riau ajak-ajak ya Pak biar bareng. Itu Pak Rektor udah masuk lagi. Ya. Setuju Pak, setuju. Waduh, langsung hilang ini hampir 10 orang nih. Iya, nanti Pak Rektor tadi nggak ini pada hilang sinyal kali. Waduh, dari mana sampai di mana dulu? Sampai di mana? Saya asik menerangkan. Di mana tadi? Hermautika Pak. Udah selesai di mujizat. Apa? Habis mujizat. Nah. Udah lanjut ke selanjutnya.